Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manakah dari persamaan berikut yang dapat ditafsirkan sebagai persamaan garis lurus? Karena garis lurus, maka persamaan umumnya yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Yang A, X ditambah 2Y sama dengan 0. Maka yang A adalah persamaan garis lurus. B, X pangkat 2 ditambah 3Y sama dengan 7. Ini bukan persamaan garis lurus. Mengapa? Karena di sini ada X pangkat 2. C, 2Y ditambah 3X sama dengan 4 kuadrat. 4 kuadrat itu sama dengan 16. Maka ini adalah persamaan garis lurus. D, Y per 3 ditambah 3X sama dengan 9. Walaupun ini pecahan, tapi per 3, sehingga ini adalah persamaan garis lurus. E, akar 4Y ditambah 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Ini bukan persamaan garis lurus. Mengapa? Karena di sini ada akar Y. F, Y pangkat 2 ditambah X pangkat 2 sama dengan 25. Ini bukan persamaan garis lurus karena ada X pangkat 2 dan Y pangkat 2-nya. Nomor 2, hargai bahwa setiap titik pada garis harus memenuhi persamaan yang sesuai dan digunakan untuk menentukan nilai Y dari nilai X atau sebaliknya. Sehingga apabila suatu garis lurus persamaannya adalah Y sama dengan 2X dikurangi 3, titik P terletak pada garis lurus tersebut dan koordinat Y dari P adalah 4. Maka carilah koordinat X dari P. Untuk X sama dengan P, maka kita substitusi ke persamaan ini. Y sama dengan 2X, kita ganti dengan P, dikurangi 3. Di mana nilai Y-nya adalah 4. Ini sama dengan 4. 4 sama dengan 2P dikurangi 3. Dikurangi 3 dipindah ke ruas sebelah, karena dikurangi berubah menjadi ditambah. 4 ditambah 3 sama dengan 2P. 4 tambah 3, 7 sama dengan 2P. Maka nilai P sama dengan 7/2. Nomor 3, jelaskan dampak perubahan dari perubahan grafik berikut. Yang A, gambarlah 3 persamaan pada bidang koordinat kartesius yang sama, yaitu Y sama dengan X ditambah 2, Y sama dengan 2X ditambah 2, dan Y sama dengan 4X ditambah 2. Apa yang terjadi jika grafik dirubah dari 1X menjadi 2X dan kemudian menjadi 4X? Kita cari titik potong untuk garis Y sama dengan X ditambah 2. Titik potongnya kita buat tabel X dan Y. Untuk X sama dengan 0, maka Y-nya 2. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya negatif 2. Kita gambarkan pada koordinat kartesius seperti ini. X-nya 0, Y-nya 2. X-nya negatif 2, Y-nya 0. Kita tarik sebuah garis. Maka garis ini adalah Y sama dengan X ditambah 2. Untuk Y sama dengan 2X ditambah 2, Y sama dengan 2X ditambah 2, kita cari titik potongnya. Kita buat tabel X dan Y. Untuk X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 2. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 1. Kita tentukan titik potongnya 0,2. Negatif 1,0. Kita tarik sebuah garis. Maka garis ini adalah Y sama dengan 2X ditambah 2. Untuk Y sama dengan 4X ditambah 2. Kita buat titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk X sama dengan 0, maka Y-nya 2. Kalau Y-nya 0, kita substitusi ke persamaan ini. 0 sama dengan 4X ditambah 2. Sehingga 4X sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2/4. Atau X sama dengan negatif 1/2. Negatif 1/2. Kita tentukan titik potong 0,2
dan negatif setengah, 0. Kita tarik sebuah garis, maka garis ini adalah Y sama dengan 4X ditambah 2. B. Gambarlah ketiga persamaan pada bidang koordinat kartesius yang sama, yaitu Y sama dengan 2X ditambah 2, Y sama dengan X ditambah 5, dan Y sama dengan 2X dikurangi 3. Di sini ada kesalahan, seharusnya ini adalah 2X. Jadi yang berubah adalah koefisiennya. Apa yang terjadi jika grafik dirubah dari ditambah 2 menjadi ditambah 5, kemudian menjadi negatif 3? Kita tentukan titik potong terhadap garis Y sama dengan 2X ditambah 2. Kita buat tabel titik potong terhadap sumbu X, X-nya 0, maka Y-nya adalah 2. Kalau Y-nya 0, maka X-nya negatif 1. Kita tentukan titik potongnya 0,2. Negatif 1,0. Kita tarik sebuah garis, maka garis ini adalah Y sama dengan 2X ditambah 2. Sekarang untuk Y sama dengan 2X ditambah 5. Kita tentukan titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. X-nya 0, maka Y-nya adalah 5. Y-nya 0. Kita substitusi 0 sama dengan 2X ditambah 5, atau 2X sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 5 per 2. Maka di sini negatif 5 per 2. Kita tentukan pada koordinat kartesius 0,5. Negatif 5 per 2, 0. Kita tarik sebuah garis. Maka garis ini adalah Y sama dengan 2X ditambah 5. Untuk garis Y sama dengan 2X dikurangi 3, kita tentukan titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. X-nya 0, maka Y-nya negatif 3. Kalau Y-nya 0, X-nya kita substitusi 0 sama dengan 2X dikurangi 3. 2X sama dengan 3, X sama dengan 3 per 2. Kita tulis di sini 3 per 2. Kita tentukan titik potongnya 0, negatif 3. 3 per 2, 0. Kita tarik sebuah garis. Maka garis ini adalah Y sama dengan 2X dikurangi 3. Apa yang dapat kita pelajari? Ini adalah Y sama dengan 2X ditambah 2. Kalau bertambah besar, maka ke arah kiri. Jika bertambah kecil konstantanya, maka bertambah ke kanan. Nomor 4, Pak Alex memiliki kebun kopi. Jumlah kopi yang dihasilkan akan naik menjadi 1.500 kg pada tahun 2020 dan menjadi 2.500 kg pada tahun 2025. Yang A, buat sketsa dalam bentuk gambar yang mengilustrasikan keadaan ini dalam koordinat kartesius. Kita buat sumbu X dan sumbu Y-nya. Misalkan ini adalah tahun 2020, sedangkan yang di sini 2025. Kita tarik di sini titiknya, yaitu 1.500. Yang ini 2025 dengan berat 2.500. Satuannya kilogram. Yang ini adalah tahun. B. Buatlah persamaan garis lurus yang paling menggambarkan keadaan ini. Di sini didapat titiknya yaitu 2020,1500. Yang ini titiknya 2025,2500. Kita substitusi ke persamaan garis yaitu X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1. X dikurangi X1-nya, yaitu misalkan ini adalah X1, ini adalah Y1, ini X2, Y2. X1-nya 2020.
X2-nya 2025. Sama dengan Y dikurangi Y1 1500. Dikurangi di sini 1500, Y2-nya 2500. Atau X dikurangi 2020 per 5 sama dengan Y dikurangi 1500 per 1000. Kalau kita kalikan silang, 1000 kali X, 1000 X dikurangi 1000 kali 2020, 2020 kita tambahin nolnya 3, atau 2.020. Sama dengan 5 kali Y, 5Y dikurangi 5 dikali 1500, 7500. Kita kumpulkan Y-nya ke arah kiri sehingga 1000X dikurangi 5Y sama dengan yang 2.020.000 kita pindah ke ruas sebelah sehingga negatif 7.500 ditambah 2.020.000. 1000X dikurangi 5Y sama dengan, ini sama dengan 2.012.500. Ini adalah persamaan garisnya. Nomor 5, A negatif 2,1, B 6,5, dan C 4,K adalah titik sudut segitiga siku-siku ABC. Sudut ABC adalah sudut siku-siku, berarti siku-siku di titik B. Tentukan persamaan garis yang melalui A dan C. Buatlah jawabanmu dalam bentuk AY ditambah BX sama dengan C, di mana A, B, C adalah bilangan bulat. Kita tentukan pada koordinat kartesius. A negatif 2,1. B 6,5. C 4,K. K di sini kita tentukan. Namun siku-siku di B ini kita tarik garis. Ini adalah titik A dan ini adalah titik B-nya. Di sini ada garis yang tegak lurus. Karena C 4,K ini adalah 4, kemungkinan titiknya yang ini. Sehingga kita dapatkan K adalah 9. Kita akan mencari garis AC. Di sini letak titik C yaitu 4,9. Sehingga kita akan mencari persamaan garis AC terlebih dahulu. Di mana titik A adalah negatif 2,1 dan C 4,9. Dengan menggunakan persamaan garis X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1. X1-nya adalah negatif 2 sehingga X ditambah 2 per, di sini ditambah 2, X2-nya adalah 4 sama dengan Y dikurangi Y1-nya adalah 1, Y2-nya adalah 9. Sehingga X ditambah 2 per 6 sama dengan Y dikurangi 1 per 8. Ini kita bagi 2, 3, 8 dibagi 2, 4. Ini kita kalikan silang, sehingga didapat 4 dikali X ditambah 2 sama dengan 3 dikali Y dikurangi 1. Kita kalikan 4 kali X, 4X, 4 kali 2, 8 sama dengan 3 kali Y, 3Y, 3 kali negatif 1, negatif 3. Kita rubah ke AY ditambah BX sama dengan C. Y-nya di depan, sehingga di sini diam. Sama dengan 3Y, 4X dipindah ke ruas sebelah dikurangi 4X. 8 diam, negatif 3 ini dipindah ke ruas sebelah, ditambah 3. Sehingga persamaannya menjadi 3Y dikurangi 4X sama dengan 8 ditambah 3, 11. Maka didapat di sini A-nya adalah 3, B-nya adalah negatif 4, dan C-nya sama dengan 11. Garis lurus L1 melalui titik negatif 1,3 dan 11,12. Persamaan garis lurus L2 adalah
3Y ditambah 4X dikurangi 30 sama dengan 0. Yang A, tentukan persamaan garis L1 dalam bentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat. Kita bahas yang A. Karena melalui dua titik, maka rumusnya adalah X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1. X dikurangi, misalkan ini adalah X1-nya dan ini adalah X2-nya. X1 negatif 1, maka di sini ditambah 1. Di bawah juga ditambah 1. X2-nya adalah 11. Sama dengan Y dikurangi. Y1-nya adalah 3. Di sini dikurangi 3. Y2, 12. X ditambah 1 per 11 ditambah 1, 12. Sama dengan Y dikurangi 3 per 12 dikurangi 3, 9. Karena di bawah kelipatan 3 kita bagi 3. 12 dibagi 3, 4. 9 dibagi 3, 3. Ini kita kalikan silang. 3 dikali X ditambah 1 sama dengan 4 dikali Y dikurangi 3. 3 kali X, 3X. 3 kali 1, 3. Sama dengan 4 kali Y, 4Y. 4 kali negatif 3, negatif 12. Kita akan membuat AX ditambah BY ditambah C. AX berarti 3X tetap. 4Y dipindah ke ruas sebelah, maka menjadi negatif 4Y. Ditambah 3, negatif 12 dipindah ke ruas sebelah, menjadi ditambah 12 sama dengan 0. Atau 3X dikurangi 4Y ditambah 15 sama dengan 0. Ini persamaan L1-nya. B. Tentukan koordinat titik potong L1 dan L2. Ini adalah persamaan L1-nya, yaitu 3X dikurangi 4Y ditambah 15 sama dengan 0. L2-nya adalah 3Y ditambah 4X dikurangi 30 sama dengan 0. Agar sama, X saya taruh di depan. 4X ditambah 3Y dikurangi 30 sama dengan 0. Kita akan eliminasi Y-nya karena di sini operasionalnya berlawanan. Maka yang di atas kita kalikan 3, yang di bawah kalikan 4. 3 kali 3, 9X. Negatif 4Y dikalikan 3, negatif 12Y. Ditambah 15 kali 3, 45. Sama dengan 0. Ini kalikan 4. 4X kali 4, 16X. 3Y dikalikan 4, positif 12Y. Negatif 30 kali 4, negatif 120, sama dengan 0. Ini kita jumlahkan. 9X ditambah 16X, 25X. Negatif 12Y ditambah 12Y, 0. 45 ditambah negatif 120, negatif 75, sama dengan 0. Atau 25X sama dengan negatif 75, kita pindah ke ruas sebelah, positif 75. Sehingga X sama dengan 3. X-nya didapat sama dengan 3, kita substitusi ke persamaan kedua, yaitu 4X ditambah 3Y dikurangi 30 sama dengan 0. 4 X-nya 3 ditambah 3Y dikurangi 30 sama dengan 0. 4 dikali 3, 12 ditambah 3Y dikurangi 30 sama dengan 0. 12 dikurangi 30, 18. Maka di sini 3Y dikurangi 18 sama dengan 0. Atau 3Y sama dengan 18. Y sama dengan 6. Maka koordinat titik potongnya yaitu X-nya 3, Y-nya adalah 6. 3,6. Nomor 7. Hubungan antara jumlah kalori C dan jumlah lemak F dalam gram dinyatakan dengan persamaan C sama dengan 12F ditambah 180.
Yang A, temukan perpotongan sumbu C pada garis. Untuk menentukan perpotongan, kita bisa membuat tabel seperti ini. Ini untuk F-nya, dan ini adalah untuk sumbu C-nya. F-nya jika sama dengan 0, maka C-nya sama dengan 180. Untuk C sama dengan 0, C-nya sama dengan 0, maka didapat persamaannya 0 sama dengan 12F ditambah 180. Atau 12F sama dengan negatif 180. F sama dengan negatif 15. Maka di sini negatif 15. Dari persamaan ini, kita dapatkan dua buah titik yaitu 0,180 dan negatif 15,0. Yang B, gambarlah grafik pada persamaan garis tersebut. Kita buat sumbu F dan sumbu C. Di sini perpotongannya F-nya 0, C-nya 180 di atas. Untuk F-nya negatif 15, C-nya 0. Kita tarik sebuah garis. Maka di sini adalah negatif 15. Yang ini 180. C. Berapa banyak kalori dalam makanan yang mengandung 30 gram lemak? Maka yang lemak adalah F-nya. F sama dengan 30. Maka kita substitusi ke persamaan C. C sama dengan 12F ditambah 180. Sama dengan 12 dikali F-nya 30 ditambah 180. 12 dikali 30, 360 ditambah 180. Sama dengan 540. Sehingga nilai C adalah 540 kalori. Nomor 8. Obat suntikan penisilin, obat antibiotik diberikan kepada pasien rumah sakit. Hanya 60% penisilin yang masih aktif 1 jam kemudian karena perlahan larut ke dalam darahnya. Tren ini bertahan pada akhir setiap jam. Dengan penisilin masih aktif 60%, katakanlah pada jam 8 pagi pasien menerima penisilin dosis 300 mg. Isi tabel di bawah ini untuk menunjukkan berapa banyak penisilin yang masih ada di dalam darah pasien antara pukul 8 dan 11. Waktu jam 8 penisilinnya 300 mg. Bagaimana kalau jam 9? Berarti di sini 300 kita kalikan dengan 60%. 60/100. Kita coret nolnya, 3 dikali 60 sama dengan 180. Sehingga di sini 180 mg. Untuk jam 10 berarti sisa penisilinnya 180. Sehingga 180 kita kalikan dengan 60%. 60/100. Nolnya kita coret. 18 dikalikan 6 sama dengan 108. Berarti jam 10 ada 108 mg. Untuk jam 11, sisanya yaitu 108 mg kita kalikan dengan 60%. 60/100. Sama dengan 64,8. Jadi di sini 64,8 mg. Nomor 9. Titik P negatif 4,3, Q A,1, R 1,-2, S B,2, dan T 4,C merupakan 5 titik koordinat yang membentuk garis lurus. Tentukan nilai A, B, dan C. Jadi titik P, Q, R, S, dan T terletak pada satu garis lurus. Kita perhatikan titik P dan R adalah titik yang lengkap titiknya. Sehingga dua buah ini kita bisa membentuk persamaan garis lurus. Titik P negatif 4,3 dan R 1,-2. Persamaan garisnya yaitu X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1. X1-nya adalah negatif 4, maka X ditambah 4.
di bawah juga ditambah 4, X2-nya 1. Sama dengan Y dikurangi Y1, 3, di bawah dikurangi 3, Y2-nya negatif 2. Maka ini sama dengan X ditambah 4 per 5 sama dengan Y dikurangi 3 per negatif 5. Ini kita bagi 5 sama dengan 1, yang ini dibagi 5 negatif 1. Negatif 1 dikalikan silang, maka didapat negatif X ditambah 4, karena ini dikalikan 1 tetap sama dengan Y dikurangi 3. Negatif kali X, negatif X, negatif kali 4, negatif 4, sama dengan Y dikurangi 3. X kita pindah ke ruas sebelah sehingga menjadi positif X ditambah Y. Untuk negatif 3 kita pindah ke ruas sebelah sehingga negatif 4 ditambah 3. Sehingga didapat persamaannya X ditambah Y sama dengan negatif 1. Ini adalah persamaan garisnya. Sekarang kita akan menentukan nilai A dari titik Q yaitu A, 1. Kita substitusi ke persamaan garisnya. X ditambah Y sama dengan negatif 1. X-nya adalah A, ditambah Y-nya adalah 1. Sama dengan negatif 1. Maka A sama dengan negatif 1, 1 dipindah ke ruas sebelah, dikurangi 1. Maka A sama dengan negatif 2. Untuk S sama dengan B, 2. Kita substitusi. X-nya adalah B, Y-nya 2, sama dengan negatif 1. Maka B sama dengan negatif 1, 2 dipindah, menjadi dikurangi 2. Maka B sama dengan negatif 3. T, titiknya adalah 4, C. Kita substitusi. X-nya 4 ditambah Y-nya adalah C sama dengan negatif 1. C sama dengan negatif 1, 4 dipindah, dikurangi 4. C sama dengan negatif 5. Nomor 10. Seorang manajer pemasaran tertentu mendapatkan gaji sebesar 100 juta per tahun, di samping komisi sebesar 5% untuk semua penjualan selama tahun tersebut. Persamaan berikut menunjukkan gaji tahunan yang diterimanya. Simbol X merupakan total penjualan tahunan, sedangkan simbol Y merupakan kompensasi tahunan. Yang A, berapa gaji manajer tersebut jika penjualan sebesar 5 miliar setiap tahunnya? Maka yang A, kita hitung terlebih dahulu komisinya. Karena komisinya 5%, berarti 5 per 100, kita kalikan dengan pendapatan penjualan yaitu 5 miliar. 5, nolnya sebanyak 9. Kita bagi dengan 100, kita coret, maka didapat 250 juta. Sehingga gajinya yaitu 250 juta kita dapatkan dari komisi ini dan gaji tahunannya 100 juta. Maka sama dengan gajinya 1 tahun yaitu 350 juta. B. Berapa gaji manajer tersebut jika penjualan sebesar 3 miliar setiap tahunnya? Maka yang B, kita hitung komisinya. Komisinya adalah 5%, 5 per 100. Kita kalikan dengan 3 miliar. Ini sama dengan 150 juta. Sehingga gaji yang diterimanya yaitu komisi 150 juta ditambahkan dengan gaji per tahun 100 juta. Maka sama dengan 250 juta. C. Apa implikasinya terhadap koordinat perpotongan garis lurus dengan sumbu Y dalam kasus seperti ini? Gaji tambahan 5% diperoleh apabila gaji tersebut minimal sebesar 100 juta.
dikarenakan grafiknya memotong pada sumbu Y saat posisi gajinya sebesar 100 juta. Kalau kita perhatikan grafik ini, minimalnya di sini adalah 100 juta. Demikian pembahasan soal latihan 5.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.